benar-benar bisa menjamin tidak adanya proses yang sifatnya transaksional, baik dalam rekrutmen caleg maupun penetapan caleg terpilih. Justru yang ada dengan menggunakan sistem tertutup ini, mekanisme penetapan caleg terpilih ini menjadi semakin eksklusif dan tertutup, dan rakyat tidak bisa mengontrol dengan baik, beda dengan sistem proporsional terbuka. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya, kita bandingkan dua model penetapan caleg terpilih ya, ataupun sistem pemilu. Ini kan masing-masing sistem, baik itu tertutup ataupun terbuka, sudah dipraktekkan lebih dari 3 kali pemilu sepanjang Republik kita ini berdiri. Sampai sekarang kita sudah melaksanakan 12 kali pemilu. 7 kali pemilunya sebelum reformasi, 5 kali pemilunya setelah reformasi. Dan masing-masing sistem ini sudah diuji lebih dari 3 kali pemilu. Kita pernah menggunakan proporsional tertutup dari pemilu 55 sampai 99. Kita juga pernah menggunakan sistem proporsional terbuka yang dimulai dari pemilu 2004 sampai pemilu 2019 kemarin. Sekalipun di fase awal terjadinya reformasi sistem politik, terutama pemilu 2004, meskipun fase sistem proporsional terbuka itu dinyatakan jelas dalam undang-undang, cuma kan waktu itu penetapan caleg terpilih masih menggunakan acuan BPP. Artinya kalau tidak ada caleg yang memenuhi BPP, itu penetapan kursinya didasarkan pada nomor urut. Inilah yang membuat banyak pihak menyebut 2004 kita masih menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas dalam tanda kutip. Nah, kemudian masuk 2009, sebetulnya desain undang-undang yang ada saat itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, itu menyatakan bahwa meskipun fase proporsional terbuka juga dinyatakan jelas dalam undang-undang, tetapi mekanisme penetapan caleg terpilih ini kan masih menggunakan rumusan sekurang-kurangnya 30% BPP ya. Artinya kalau tidak ada caleg yang memenuhi sekurang-kurangnya 30% BPP, itu kursi diberikan kepada atau berdasarkan nomor urut. Nah, ya inilah yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi, dan waktu itu di ujung tahun 2008, tepatnya bulan Desember, itu MK mengeluarkan putusan yang intinya adalah pemilu 2009 itu menggunakan menetapkan caleg berdasarkan perolehan suara terbanyak, dan itulah yang harus dipatuhi oleh pembentuk undang-undang, oleh juga pelaksana undang-undang saat itu, sehingga mulai 2009, 2014, kemudian 2019 kemarin, ini pemilu dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah,